Assalamualaikum Bu Dwi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Jupri. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana kabarnya Bu Jupri? Alhamdulillah baik juga Ibu. Maaf Ibu, bisa tidak saya minta waktu Ibu sebentar saja? Oh silakan Bu Jupri, tidak apa-apa. Apa yang ingin Bu Jupri sampaikan? Kelihatannya lagi ada masalah. Ya nih Bu, begini gagal di hati saya tentang perilaku siswa yang kerap kali membuang sampah sembarangan. Oke. Tentunya perilaku itu kan membuat tidak nyaman ya, membuat tidak nyaman ke seluruh warga sekolah, apalagi karena banyak sampah berserakan. Padahal kan sekolah udah juga mencetak poster ya Bu, di Iya. depan ruang guru udah ada poster. Aduh, sinyalnya. Mas, Sinyalnya jelek tidak eh. dipungut lagi, malah ditendang-tendang, kayak Iya, gitu Bu. terus? Oh, begitu. Jadi, apa yang ingin Bu Jupri dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya sih harapnya saya dapat menemukan solusi Bu atas masalah yang anak membuat sampah sembarangan ini. Oh, jadi permasalahannya Bu Jupri itu anak itu belum disiplin dalam membuang sampah ya Bu ya, begitu ya? Benar. Iya benar. Kadang ya anak kan membuang sampah sembarangan di halaman, di laci. Nah itu kan kalau di laci numpuk-numpuk jadi bau juga kan ruang kelasnya. Apalagi itu tadi udah dijelaskan anak kadang membuang. Ya Bu, gimana? Eh, saya paham dari cerita Ibu. Dengan percakapan ini, semoga dapat menemukan solusi dari permasalahannya Bu Jupri ya. Baik Bu, menurut pengamatannya Bu Jupri, kondisi yang diharapkan itu seperti apa? Ya sih berharapnya ya peraturan sekolah kan sudah ada tuh peraturan di sekolah membuang sampah pada tempatnya. Selain itu juga menimbulkan kesadaran diri pada diri siswa bahwa memang kita harus menjaga kebersihan sekolah tanpa harus disuruh ataupun dipaksa. Oh, jika siswa seperti itu, kalau posisi ideal itu kan di angka 10 ya, kalau tidak ideal itu kan di angka 1. Nah, menurut Bu Jupri itu posisi siswa saat ini sih di level berapa Bu Jupri? Ya setelah saya mengamati sih kan tidak semua ibu, ada juga yang taat pada peraturan. Mungkin sebagian kalau di level ya ada di level 5 lah Bu. Kalau kondisi tersebut akan diubah, menurut Ibu itu akan sampai pada level berapa? Ya sih pengennya level 10 ya Bu, itu kan level maksimal ya. Tapi setidaknya kalau Iya. sudah level 8 sudah bagus lah. Kalau bisa sampai 8 berarti sudah meningkat dari level 5. Itu tuh Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan untuk mencapai nilai ideal yang ideal tersebut lah, misalnya level 8 lah ya tadi. Apa yang ingin Bu Jupri Sih lakukan? rencananya ya. Saya sih rencananya mau pertama otomatis sosialisasi ya Bu. Cara membuang sampah, memilah sampah, menjaga fasilitas sekolah. Kadang kan udah bagus ada tempat sampah ditendang-tendang lagi, dirusak. Nah, itu saya pengen memberikan sosialisasi itu. Selain itu juga saya pengen buat gambar tuh tidak hanya di depan, tidak hanya poster di ruang guru, depan ruang guru, tapi pengennya di lorong, di kantin, di kamar mandi tuh pengen buat gambar-gambar. Dan setelah itu pengen menghias tempat sampah Bu biar cantik. Jadi kan anak bisa lebih tergugah pengen membuang sampahnya pada tempatnya. Kayak gitu Bu. Jadi tadi yang Ibu Jupri sampaikan itu Ibu itu ingin melakukan sosialisasi, kemudian tadi membuat gambar atau tulisan ya Bu ya, terus yang menarik tempat sampah. Nah, menurut Bu Jupri, apa hal tersebut itu nantinya ada kendala atau tidak? Akan ada Ibu, kendala saya atau pikir tidak? kayaknya ada
Saya pikir nantinya ada kendala, otomatis saya butuh dana ya Bu untuk cetak dan poster-poster itu, gambar-gambar itu untuk menghias sampah-sampah juga saya otomatis butuh dana. Dan yang paling penting itu kesadaran siswanya Bu, nanti udah buat gambar, sudah menghias sampah-sampah, ternyata anak-anak tetap aja tuh kesadarannya kurang, sering merusak fasilitas. Nah itu kendalanya saya pikir nanti bisa. Oh iya ya, pasti ya Bu ya. Terus kalau menurut Ibu, cara efektif seperti apa yang akan nantinya dilakukan? Yang efektifnya gitu Bu. Mungkin seperti ini ya Bu, coba menurut Bu gimana? Misalnya nanti saya selain membuat gambar-gambar itu menghias tempat sampah, saya juga pengen menampilkan Oh iya. video tentang bahaya dari membuang sampah sembarangan. Kan banyak ya Ibu di YouTube-YouTube kayak Nggih. gitu. Agar Nggih. kalau anak-anak lihat langsung kan nanti tertanam tuh di siswa. Kalau melihat langsung, oh ini misalnya dampaknya banjir, jadi merusak lingkungan, kan itu dampak-dampaknya ya Bu. Jadi anak kan setidaknya saya pengen tuh tertanam melihat sendiri, oh seperti ini loh keadaannya kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Seperti itu Bu, saya niatnya sih. Gimana menurut Ibu? Gitu ya Bu ya. Setelah dirangkum dari kegiatan yang akan Ibu Jupri lakukan itu tadi sosialisasi langsung cara membuang sampah, lalu membuat poster, menghias tempat sampah. Tadi ada tambahan menampilkan video edukasi ya tentang dampak dari membuang sampah sembarangan itu. Jadi tadi ada Jumat bersih, lalu biar tertanam di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Ibu harapkan akan tercapai. Betul begitu Bu Jupri. Ya Bu, itu benar. Nanti saya pengen buat jadwal juga Jumat bersih seperti tadi Bu bilang, biar seminggu sekali lah minimal Jumat bersihnya, tapi untuk seluruh warga sekolah. Mungkin kalau setiap kelas kan, kalau di kelas saya otomatis sudah saya buat poster ini. Tapi saya juga pengen punya program Jumat bersih setiap Jumat untuk seluruh warga sekolah. Iya. Menurut Bu Jupri, siapa yang akan terlibat nanti melaksanakan komitmen ini? Yang terlibat siapa saja menurut Bu Jupri dalam komitmen ini? Kalau menurut saya sih yang terlibat otomatis pertama kan kepala sekolah. Nanti saya juga konsultasi dulu dengan kepala sekolah. Yang kedua otomatis rekan-rekan guru. Ketiga sih adalah sebagai objeknya, dan juga mungkin ada penjaga sekolah. Seperti itu Bu. Oh, jadi nanti yang berlibat itu kepala sekolah, rekan sejawat, penjaga, siswa, begitu ya Bu Jupri ya? Ya Bu, betul sekali. Baik, iya. Baik Bu Jupri, berarti Ibu ada permasalahan pada anak dalam membuang sampah, tetapi sudah ada solusinya. Sudah ada solusinya ya Bu ya? Ya Bu, sekarang ya saya sudah dapat penjelasan tentang cerita-cerita ini sama Ibu ya. Jadi mungkin itu adalah beberapa alternatif solusi yang nanti saya laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang saya rasakan. Jadi apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Bu Jupri selanjutnya? Nah, setelah ini saya nanti akan berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu, juga dengan rekan sejawat tentang rencana-rencana yang akan saya lakukan, yaitu melakukan sosialisasi langsung pada siswa, membuat poster, kemudian menghias sampah-sampah, selain itu juga menampilkan video-video edukasi. Dan yang jelas saya juga nanti akan membuat proposal Bu, karena tadi saya sudah sampaikan masalahnya pasti ada di dana. Jadi saya akan proposal untuk bendahara tentang kegiatan rencana yang akan saya lakukan. Jadi pada sesi ini Bu Jupri udah sesuai dengan tujuan awal ya. Pada percakapan kali ini sudah sesuai dengan tujuan awal. Sudah Ya, apa Bu, belum Bu? sudah Bu, sudah sesuai. Harusnya ini terlaksana dengan baik dan dapat dukungan dari rekan-rekan dalam memecahkan masalah ini. Baik Bu, semoga Ibu bisa mempraktekkan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan baik. Sehingga target siswa ini nanti pada level 8 itu akan tercapai ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih. Semoga rencana ini bisa tercapai minimal di level 8 sesuai dengan harapan saya. Kalau memang bisa maksimal sampai 10. Kalau begitu, Ya. terima kasih Bu atas waktu dan sarannya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Bu, Ya, Assalamualaikum Bu Jupri, apa kabar hari ini? alhamdulillah kabar baik. Gimana Bu Dwi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu, maaf mengganggu waktunya Bu. Ini bisa mengganggu waktunya sebentar tidak nggih? Oh, boleh, boleh. Silakan Bu Dwi. Ada apa? Sepertinya ada yang ingin dibicarakan dengan saya, monggo. Mau Iya Bu, membicarakan apa? iya Bu, begini Bu, saya punya suatu permasalahan. Nah, ada salah satu murid saya di kelas itu sering tidak masuk sekolah. Alasannya itu macam-macam. Ada kadang setiap harinya itu alasannya beda-beda, Bu. Terkadang alasannya itu bangunnya kesiangan, lalu terkadang sakit perut jadi harus ke kamar mandi, terus kadang katanya nunggu sarapan dulu dan lain-lain Bu. Itu alasannya seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Berarti fokus masalah dari Bu Dwi adalah anak Selin tidak masuk sekolah. Mungkin Betul katakan Bu. bolos lah ya Bu, dengan alasan yang berbeda-beda setiap hari. Betul Bu Jupri. Dari percakapan ini yang Bu Dwi harapkan apa? Yang saya harapkan itu saya ingin membantu siswa tersebut. Ingin membantu siswa itu namanya Dani Bu. Jadi ingin membantu Dani itu supaya tidak mengulangi perbuatannya. Oh, seperti itu. Bu Dwi sudah pernah mencoba untuk membantu. Saya sudah sering menasehatinya, lalu saya sudah mengkonsultasi dengan wali murid. Dari hasil konsultasi tersebut, ternyata Dani itu tinggal sama neneknya. Orang tuanya itu ke luar negeri, ke Arab Saudi jadi TKI, Bu. Begitu masalahnya. Berarti dari usaha yang sudah Bu Dwi berikan kepada Dani, 1 sampai 10, sudah di posisi mana Bu Dwi sekarang? Kalau menurut saya sih masih di posisi 5, Bu. Oh, Bu Dwi pengennya di posisi ada yang ingin diharapkan dari Bu Dwi. Ya, kalau maksimal sih pasti pingin 10 ya Bu ya. Tapi ya kalau yang saya harapkan cukup di posisi 8 aja Bu. Di Kira-kira untuk posisi. mencapai level 8, posisi 8 itu, Bu Dwi mau melakukan apa? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Bu. Saya harus melakukan apa? Bagaimana untuk membantu Dani itu agar semangat datang ke sekolah gitu ya Bu ya. Jadi tidak membolos lagi. Itu yang sedang saya pikirkan. Bagaimana cara membantu Dani, Bu? Kalau dari pengalamannya Bu Dwi, kira-kira Dani ini senang diperlakukannya seperti apa? Agar anak ini bisa lebih rileks, bisa lebih semangat, dan lebih fokus ketika berangkat sekolah. Mungkin nanti dan punya ruangan tersendiri ya Bu ya untuk ngobrol berdua. Lalu untuk biar kita saling sharing gitu antar guru dan siswa, kemudian saling berbagi cerita dari A sampai Z. Mungkin bentuknya dari yang membantu murid untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan atau solusi ngobrol santai gitu yang mungkin yang nanti akan saya lakukan seperti itu Bu. Berarti dari hal yang tadi, Ibu bisa mengobrol untuk mencari solusi ya. Kira-kira Bu Dwi apa? Yang mana? Kalau menurut saya keduanya bisa saya lakukan, hanya tinggal mengatur waktu saja Bu. Bisa saya lakukan satu persatu dengan anak yang mempunyai permasalahan, lalu nanti eh, ngobrol santai gitu dengan bersama temannya gitu, dengan teman-temannya gitu bisa. Jadi misalnya si Dani saya panggil ngobrol berdua lalu nanti gabung dengan teman-temannya gitu.
Kira-kira kalau untuk saat ini, mana dulu yang bisa Bu Dwi lakukan? Mungkin kalau untuk saat ini yang bisa saya lakukan yang ngobrol santai dengan Dani dan teman-temannya, mungkin itu akan lebih mengena ya Bu Jupri ya. Jadi dapat saya lakukan adalah dengan tanya ke teman-temannya atau ke Dani langsung, mungkin dengan pertanyaan pancingan. Misalnya bagaimana caranya agar kita tidak terlambat bangun, lalu kemudian manfaat kita itu apa, aktif masuk sekolah itu manfaatnya apa, nanti saya jelaskan di situ. Mungkin dengan seperti itu lebih mengena, tapi bareng dengan teman-temannya begitu Bu. Untuk ngobrol yang tadi Bu Dwi bicarakan itu, kira-kira Bu Dwi melakukannya kapan? Yang itu tadi mungkin sesegera mungkin ya Bu ya, sesegera mungkin meluangkan waktu untuk mengobrol santai dengan Dani ya, serta murid-murid lain ya. Mungkin akan saya lakukan ketika jam istirahat saja Bu. Jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Begitu Bu. Oh ya Bu, ya saya setuju sekali. Masalah ini. Sebelumnya saya bingung sekali Bu. Jadi sekarang saya punya gambaran tindakan apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi permasalahan ini. Terima kasih Bu Jupri. Oke, sama-sama Ibu. Kita bicarakan masalah ini lagi nanti setelah Bu Dwi sudah melaksanakan ngobrol santai bersama anak-anak. Bisa selalu Bu Dwi. Amin. Terima kasih Bu Jupri atas waktu dan sarannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini cuma